Perkembangan terbaru konflik Yaimim dan Sahara akhirnya mencapai titik yang paling menentukan. Yaimim yang dikenal sebagai mantan dosen UIN Malang kini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Malang Kota. Penetapan tersebut dilakukan setelah unit PPA Satreskrim menggelar perkara dan menemukan dugaan perbuatan bermuatan kesusilaan, serta tindakan yang dinilai melanggar norma kepatutan terhadap pelapor Nurul Sahara. Perseteruan yang awalnya tampak sebagai masalah antar tetangga pun berubah menjadi proses hukum yang menyedot perhatian luas. Meski berstatus sebagai tersangka, pihak kepolisian belum melakukan penahanan dan masih menunggu sikap kooperatif yang bersangkutan dalam pemeriksaan lanjutan. Polisi menegaskan bahwa langkah penjemputan paksa akan ditempuh jika panggilan diabaikan. Di sisi lain, pihak Sahara menyatakan apresiasi atas kinerja kepolisian dan menegaskan bahwa permohonan maaf tidak akan menghentikan jalannya hukum. Konflik ini sendiri berawal dari sengketa batas tanah dan parkir mobil rental, lalu berkembang menjadi saling lapor. Dengan penetapan tersangka ini, arah perkara dinilai mulai menguat pada laporan yang diajukan Sahara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dulu itu ya, saya itu merasa prihatin gitu ya dengan perilaku Sahara terhadap Yaimim yang zalim menurutku, dengan berkata-kata kasar, dengan semua perilakunya terhadap Yaimim. Tapi sekarang itu berbalik arah. Justru sekarang itu Yaimim yang zalim terhadap tetangganya gitu. Padahal dulu tuh saya salut dengan Yaimim, bahkan saya mengikuti IG-nya untuk ikut belajar ngaji tasawuf di IG-nya. Entah kenapa, ada yang sama enggak? Entah kenapa sekarang Yaimim itu kok begitu gitu loh. Kecewa saya dengan Yaimim itu, terus terang kecewa. Dulu saya ngikuti IG-nya itu bagus, senang ngaji kehidupan, ngaji tasawuf gitu. Warga Malang gimana tentang huru hara Yaimim sekarang ini kok semakin menjadi-jadi? Sebenarnya saya nggak mau ikut campur urusan dia sama musuhnya, tapi statement dia ini bikin saya sakit hati. Kenapa? Kita ingat ya, beberapa waktu lalu ada kasus, lalu pelakunya bilang, gak mungkin saya, orang saya nggak punya tangan, saya kan disabilitas. Dan beberapa tahun lalu saya sakit hati, teman baik saya dengan keji, dan pelakunya tiba-tiba merasa sakit jiwa, bahkan berani minta grasi kepada presiden. Coba pikir ya, perasaan kami gara-gara orang yang seperti ini bikin statement, nanti semua orang akan pakai alasan sakit jiwa agar bebas melakukan apapun termasuk tindak pidana. Bisa dibayangkan Kak, perasaan kami sebagai korban. Akhirnya ditetapkan jadi tersangka walaupun nggak sampai di penjara. Mungkin karena usia ya, makanya dia nggak sampai di penjara. Awal tahun lalu kalau masih ingat, kita ada fenomena Aku Sedih, ya kan? Yang berjalan sampai berlarut-larut dari akhir 2023 sampai awal 2024. Di akhir tahun lalu dan awal tahun ini kejadian dengan Yaimim ini ya. Sekarang udah jadi tersangka. Bedanya kalau kasus Aku Sedih itu Aku Sedih dan keluarganya dan si Wawa itu melawan netizen. Tapi dalam kasus Yaimim ini netizennya terbagi dua. Ya mungkin karena Yaimim ini kan dianggap religius gitu ya, pakai ada yainya segala di depan. Kalau kalian lihat live-nya Yolo Ine dan banyak sudah jadi clipper ya di TikTok ini, kalian bisa melihat bahwa dia nggak pantas deh kayaknya jadi seorang kiai atau seorang pemimpin agama. Sekarang kita tunggu babak selanjutnya bagaimana drama ini berakhir, karena tidak ada pesta yang tidak bisa. Akhirnya Muhammad Imam Muslimin atau biasa dikenal sebagai Yaimim ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pornografi. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Polresta Malang setelah melakukan gelar perkara berdasarkan laporan yang dibuat oleh Sahara. Nah, kenapa Yaimim kok sampai ditetapkan sebagai tersangka? Lalu, berapa tahun ancaman pidananya? Oke, saya akan jelaskan. Yaimim
diduga kuat telah membuat video persetubuhan atau persenggamaan dengan istri sirinya Rosidah. Nah, video itu kemudian dapat diakses oleh berbagai pihak. Kemungkinan besar yang bersangkutan dijerat dengan pasal 4 junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Nah, di pasal 4 itu diatur dilarang memproduksi, membuat, menyebarluaskan, dan seterusnya video yang bermuatan persenggamaan. Nah, ancaman pidananya diatur di pasal 29, yaitu sesingkat-singkatnya itu 6 bulan dan selama-lamanya 12 tahun. Dan atau pidana denda minimal 250 juta dan maksimal 6 miliar. Nah, apakah Yaimim pada akhirnya akan terbukti melakukan tindak pidana pornografi dan masuk jeruji besi? Yaimin akhirnya jadi tersangka, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin ya, Yaimin dan tetangganya Sahara kemudian heboh, viral dan seterusnya. Ronde pertama itu Yaimin menang mutlak lah ya, diundang ke podcastnya Densu, kemudian ke KDM dan sebagainya. Lalu netizen ini berbondong-bondong membela Yaimin ya. Cuma ternyata nggak berhenti ya teman-teman. Ternyata tidak berhenti. Setelah dibela oleh netizen, kemudian Yaimin dan istrinya ini seolah-olah seperti mendapatkan dukungan luar biasa. Lalu kemudian semakin aktif tuh, semakin aktif misalkan begini. Akhirnya justru makin lama banyak hal-hal baru yang terungkap. Ya, seperti misalnya Sahara katanya udah pindah rumah, tapi Yaimin masih rame saja dan seterusnya. Dan kemudian ya kemarin Yaimin itu baca surat Yasin lalu diplesetin ya. Nah, dari situlah mulai banyak orang-orang yang dalam tanda kutip kehilangan respeknya. Biasanya awalnya udah respect, tapi kemudian semakin kesini kok semakin aneh, sehingga kemudian netizen kehilangan respect. Dan pagi ini saya baca ternyata Yaimin sudah dinaikin statusnya menjadi tersangka ya pornografi ya teman-teman ya. Karena ya saya menghormati siapapun ya, termasuk Yaimin dan Sahara. Kita dengarkan dua-duanya, lalu kemudian kita lihat kira-kira gimana ya menurut kita ya. Dari pihak Yaimin menurut saya ya, beliau kan seorang kiai, kemudian hafal Quran mungkin ya, kata beliau kan hafal Quran, rajin murojaah, sholat dan sebagainya. Tapi satu yang sangat saya sayangkan adalah beliau kok gampang sekali ngomongin kata-kata, mohon maaf nih ya, alat kemaluan gitu ya. Misalkan kayak nggak enak juga saya sebutin ya. Jadi di beberapa video saya tuh melihat loh, kok Pak Kiai ngomongnya begini ya gitu loh ya. Itu yang saya sayangkan dari Yaimin. Harusnya kan beliau lebih bisa menjaga lisan, kemudian tidak ngomong sembarangan, kemudian juga beberapa kali saya lihat buka baju, auratnya kelihatan dan sebagainya. Itu sangat saya sayangkan ya. Kalau buka baju tapi tidak diekspos nggak apa-apa. Tapi kan kalau buka baju kemudian ada videonya, kemudian begini-begini, nah itu kayaknya respect-nya pun jadi berkurang. Ya, nah itu yang saya sayangkan dari Yaimin. Harusnya ketika sudah selesai ronde pertama, banyak netizen yang mendukung, ya sudah, lalu damai, nah itu lebih enak ya, lebih enak lah. Ya, tapi ternyata setelah dapat respect, lalu makin berkoar-koar, kelihatan nih akhirnya ya hal-hal yang tidak kita inginkan lah gitu ya. Kalau dari pihak Sahara yang saya sangat sayangkan adalah ya mungkin beliau sudah terlanjur emosi, kemudian emosinya sudah sampai pada titik puncaknya sehingga kemudian keluarlah kata-kata kasar kepada seseorang yang lebih tua. Ya, dan kemudian ketika beliau ngomongin kata kasar itu, mungkin beliau juga sudah emosinya udah nggak ketahan gitu loh, ya, dan kemudian terekam. Nah, ini yang disayangkan ya. Tapi dari pihak Sahara katanya sudah minta maaf ya, dan sudah pindah dalam artian udahlah nggak usah diperpanjang, aku pindah aja gitu kan. Harusnya udah selesai. Tapi ternyata belum selesai teman-teman ya. Seru sih ngeliatnya ya, seru ya. Ini jadi pelajaran buat kita ya.
terutama buat teman-teman yang punya tetangga, ternyata tetangganya itu adem ayem, bersyukurlah ya. Dapat tetangga yang enak, dapat tetangga yang tidak usil, dapat tetangga yang baik, itu adalah sebuah rezeki yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Jadi kalau tetangganya baik, udah kita harus baik juga sama tetangga. Yang kedua ya, sama tetangga ya, kalau kita dapat tetangga yang baik, yang kedua adalah kita pun harus baik kepada tetangga kita ya. Kalau kita sakit, yang pertama tahu, yang pertama bisa bantu tetangga kita, makanya tetangga kita harus kita baik-baikin ya. Makanya kata Rasulullah, kalau kita masak kemudian aromanya sampai kecium sama tetangga kita, maka kita dalam tanda kutip ya wajib ngasih ke tetangganya. Jangan sampai tetangganya cuma nyium aromanya doang ya. Seperti itulah seharusnya umat Islam itu bertetangga. Bahkan misalkan ada pohon ya, pohon kita saking rindangnya kemudian sampai ke tetangga kita, buahnya itu menjadi hak tetangga itu juga yang ada di bagian rumahnya ya. Lalu kemudian kalau bangun rumah, jangan sampai cucuran air dari atap rumah kita itu mengganggu tetangga kita ya. Saking sebegitunya Islam mengatur kehidupan bertetangga ya. Ya, mudah-mudahan kita dapat tetangga yang baik ya, karena tetangga yang baik itu adalah rezeki yang luar biasa ya. Sehat selalu teman-teman.